Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Kalau dulu namanya bukan Bank Syariah Indonesia, itu namanya BRI Syariah. Nah, tapi sekarang diganti jadi Bank Syariah Indonesia. Soalnya Bank BRI Syariah sendiri sudah di-merger sama Bank BUMN Syariah lainnya. Jadi namanya diganti jadi Bank Syariah Indonesia. Nah, itu sepintas tentang BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Nah, di sini saya akan analisis BRIS menggunakan aplikasi MOS, RTI Bisnis, sama Stockbit. Nah, untuk MOS sendiri saya gunakan untuk melihat chartnya. Baik, kita langsung lihat chart untuk BRIS sendiri. Nah, pertama kita lihat untuk candlesticknya. Nah, untuk candlesticknya sendiri itu sudah menyentuh Bollinger Band paling bawah. Nah, ini untuk candlestick yang sudah menyentuh Bollinger Band paling bawah. Nah, jadinya kemungkinan besar saham ini akan mengalami kenaikan seperti itu. Jadinya ini sudah bagus untuk Bollinger Band-nya sendiri. Nah, kita lanjut ke MACD-nya. Nah, untuk MACD-nya sendiri itu masih mengalami penurunan untuk garisnya. Untuk garisnya ini masih mengalami penurunan. Nah, untuk histogramnya itu tetap. Nah, tapi ini masih kurang baik soalnya itu masih terlalu di bawah. Untuk histogramnya masih kurang ke atas. Nah, untuk garisnya sendiri itu masih kurang bagus juga soalnya garis yang warna merah masih belum menembus yang garis warna hijau. Kalau seandainya garis merah sudah menembus warna hijau yang walaupun cuma sedikit, atau histogram yang warna merah ini yang di bawah ini itu sudah jadi histogram warna biru sedikit, nah itu kemungkinan besar itu akan mengalami kenaikan. Jadinya itu sudah bagus soalnya kita beli di harga terendah tapi itu sudah aman, mungkin sudah lumayan aman gitu. Soalnya kalau di saham gak ada yang aman, soalnya high risk high return seperti itu. Nah, terus untuk RSI nya sendiri kita lihat itu masih di bawah 50. Ini untuk RSI nya. Nah, untuk RSI sendiri kalau bisa beli saham di RSI di bawah 30, diusahakan seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk MACD sama RSI nya masih kurang bagus, tapi sudah lumayan bagus, tapi masih kurang sedikit lagi. Jadinya kita tunggu dulu sampai harganya lebih murah lagi biar lebih aman seperti itu. Tapi untuk Bollinger Band-nya sendiri itu sudah aman soalnya candlestick-nya itu sudah di bawah, bahkan sudah pernah menyentuh garis Bollinger Band paling bawah. Jadi mungkin kalau analisis teknikalnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi RTI Bisnis untuk melihat rasio dari BRIS ini. Nah, di sini kita pakai aplikasi RTI Bisnis. Nah, ini untuk rasionya. Nah, kita pertama lihat pernya sama PBV-nya. Nah, untuk pernya sendiri, nah itu 99 kali. Nah, untuk PBV-nya itu 4,79. Nah, ini sangat tinggi untuk pernya sama PBV-nya. Soalnya banknya itu baru saja di merger. Nah, gara-gara di merger jadinya harganya itu langsung naik drastis. Jadinya untuk per sama PBV-nya itu tinggi. Nah, kalau untuk per sama PBV yang bagus itu pernya sendiri kalau bisa beli di bawah 15. Kalau untuk PBV-nya itu kalau bisa di bawah 1. Nah, seperti itu supaya aman. Nah, kita lanjut, kita lihat dividen yield-nya itu masih kosong. Nah, di sini ini masih kosong untuk dividen yield-nya.
kita tidak bisa, anggapannya nggak bisa melihat rasio, soalnya sahamnya baru di merger. Nah terus masih tinggi sekali untuk harganya seperti itu, jadinya rasionya juga ikut tinggi untuk bersama PBB nya. Nah kita lanjut ke aplikasi berikutnya, yaitu aplikasi Stockbit. Ini masih loading. Nah bisa kita lihat ini untuk aplikasi Stockbit. Nah di sini saya pakai aplikasi Stockbit ini untuk lihat kinerja keuangannya dari tahun ini ke tahun berikutnya, atau tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, atau dari kuartal sebelumnya ke kuartal yang sekarang, seperti itu. Nah ini dilihat per kuartal, jadinya untuk per kuartal sendiri untuk income statementnya. Nah untuk yang histogram warna ungu ini untuk pendapatan, terus histogram warna biru ini itu untuk pendapatan bersih. Nah terus garis ini untuk net marginnya. Nah kalau untuk kuartal kedua ke kuartal ketiga, nah untuk pendapatannya itu mengalami kenaikan, kalau pendapatan bersihnya juga mengalami kenaikan, jadinya net marginnya juga mengalami kenaikan, seperti itu. Nah untuk per kuartalnya, untuk kinerjanya sendiri untuk Bank Syariah Indonesia ini bagus, jadinya aman untuk kinerjanya. Terus untuk balance sheetnya sendiri, nah kita lihat dari kuartal kedua sama kuartal ketiga, nah itu juga mengalami kenaikan untuk aset sama liabilitasnya. Nah tapi untuk DER-nya sendiri itu stabil. Nah untuk asetnya sendiri itu histogram yang warna ungu. Nah untuk liabilitasnya itu histogram warna biru. Nah sedangkan garis ini DER-nya atau debt equity rasionya, jadinya ini masih mengalami peningkatan untuk asetnya, jadinya itu bagus. Kita lanjut ke cash flow-nya. Nah untuk cash flow-nya sendiri itu untuk kas dari aktivitas operasinya itu mengalami kenaikan sehingga positif di sini untuk aktivitas operasi, tapi untuk aktivitas investasi itu negatif, sama aktivitas pendanaan atau finance-nya itu minus juga. Nah tapi ini bagus, soalnya aktivitas operasinya itu sudah menghasilkan uang, jadi itu positif. Nah untuk aktivitas investasinya itu mengalami negatif atau minus anggapannya. Nah itu bagus, gara-gara perusahaan tersebut mengeluarkan uang atau kasnya untuk melakukan investasi, jadinya perusahaan tersebut masih memikirkan jangka panjang. Nah untuk finance-nya itu, finance atau pendanaan itu mengalami negatif juga pergerakannya. Itu bagus, soalnya dari perusahaan sendiri itu mengeluarkan kasnya untuk pembayaran seperti hutang dan dividen, jadi masih memikirkan tentang hutang sama dividen. Nah ini bagus juga untuk cash flow-nya. Jadi dilihat dari cash flow sama balance sheet sama income statement-nya, kalau dilihat dari segi per kuartal, nah itu sangat bagus untuk BRIS. Nah terus kita kalau lihat dari tahunannya, kalau per tahun ini masih loading. Ini income statementnya. Nah untuk income statement kalau dilihat dari segi per tahun, nah itu mengalami penurunan, jadinya dari 2018 ke 19 dari untuk net marginnya itu mengalami penurunan. Nah tapi
untuk pendapatannya itu mengalami kenaikan dari 2018 ke 19 di sini itu mengalami kenaikan. Nah, tapi untuk pendapatan bersihnya itu mengalami penurunan. Sedangkan net marginnya juga mengalami penurunan. Nah, ini kurang bagus kalau seperti ini. Tapi ini laporan per tahunnya dari 2018 sampai 2019. Nah, tapi ini posisi BRIS sendiri itu masih belum di merger. Nah, kalau barusan per kuartal itu BRIS-nya sudah di merger seperti itu. Nah, kita lanjut ke balance sheet-nya. Untuk balance sheet-nya sendiri itu DER-nya masih mengalami masih stabil untuk DER-nya sendiri. Nah, untuk liabilitasnya sama asetnya itu mengalami kenaikan dari 2018 sampai 2019 seperti ini. Nah, ini untuk balance sheet-nya itu bagus, tapi untuk income statement-nya itu kurang bagus. Soalnya pendapatan bersihnya itu menurun sama net margin-nya itu menurun. Nah, kita lanjut untuk cash flow-nya. Nah, untuk cash flow dari 2018 ke 19 ini memang kurang bagus. Soalnya kalau dilihat dari aktivitas operasi itu minus malahan. Untuk investasi itu minus, sama untuk pendanaan minus. Jadinya kalau menurut opininya saya, kalau seandainya aktivitas operasinya itu minus, mungkin dari aktivitas pendanaannya itu positif. Soalnya kalau aktivitas operasi minus, nah terus minus semua, nah entar dapat uang atau kasnya itu dari mana, seperti itu. Jadinya untuk operasi perusahaan sendiri takutnya kekurangan kas. Jadinya untuk cash flow dari BRIS sendiri kalau dilihat per tahun itu tahun 2019 itu tidak bagus seperti itu kalau menurut opininya saya. Nah, tapi kalau dilihat di kuartal yang barusan itu sebelumnya itu sudah bagus sekali untuk kinerja BRIS sendiri seperti itu. Mungkin sudah cukup untuk analisis BRIS di sini menggunakan 3 aplikasi, yaitu aplikasi MOS, RTI Bisnis, dan yang terakhir itu Stockbit. Kalau seandainya suka sama video ini di like, kalau tidak suka di dislike. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan sama request video untuk video berikutnya itu bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan atau apa itu juga bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, terus saya minta tolong untuk jangan lupa di subscribe channel ini untuk perkembangan kedepannya. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.